Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Nawal Septiana Mardi. Aku dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Minggu ini kita akan kembali nih untuk membahas tentang public speaking. Tetapi minggu ini tuh dengan tema taklukkan demam panggung, kenali, fahami, dan atasi. Pengertian fobia speaking atau yang biasa disebut dengan demam panggung, glossophobia atau yang biasa dikenal dengan demam panggung itu adalah rasa takut atau cemas berlebihan yang muncul saat seseorang harus berbicara di depan umum. Jika rasa takut berbicara di depan umum mengganggu aktivitas sehari-hari, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau pelatih public speaking untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Lalu ada juga perbedaan glossophobia dengan gugup biasa atau gagap. Apa itu glossophobia? Jadi glossophobia itu bukanlah penyakit yang berbahaya atau kronis. Fobia ini menjadi salah satu jenis fobia sosial yang menyebabkan munculnya ketakutan atau cemas berlebihan pada hal yang sebenarnya tidak terjadi. Penyebabnya bisa karena genetik, perilaku lingkungan, atau pengalaman traumatis. Sedangkan berbicara gagap itu merupakan salah satu bentuk kelainan bicara yang ditandai dengan tersendatnya pengucapan kata-kata. Penyebabnya bisa karena faktor fisik atau faktor psikolog, seperti orang ingin mengatakan dia terluka, tetapi orang gagap ini berbicara seperti orang itu gitu, terluka gitu. Terus juga ada nih penyebab fobia speaking atau demam panggung. Bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengalaman masa lalunya yang buruk, faktor genetik, dan pola asuh yang tidak tepat. Pengalaman trauma seperti dihakimi atau dipermalukan saat berbicara di depan umum bisa memicu ketakutan yang berlebihan. Selain itu, faktor genetik juga berperan dalam mengatur respon otak terhadap rasa cemas, stres, dan malu. Pola asuh juga anak bisa membuat mereka tuh kesulitan mengatasi rasa takut ketika harus tampil di depan umum. Ciri-ciri orang yang mengalami demam panggung: pasti mulutnya kering, tangannya gemetar, kerongkongannya selalu terasa tersumbat, jantungnya berdetak lebih kencang, tangannya keringetan, lututnya lemes, dan tangannya tuh sering basah ya atau dingin. Dampak negatif dari demam panggung yang pertama itu gangguan konsentrasi, penurunan kualitas penampilan, kehilangan percaya diri, gejala fisik yang mengganggu, gangguan emosional dan mental, hilangnya peluang dan kesempatan. Terus juga ada nih caranya untuk mengatasi demam panggung secara mental ya. Yang pertama itu kita pentingnya untuk mempersiapkan yang matang sebelum tampil. Latihan dan simulasi presentasi itu penting ya teman-teman. Terus juga menguasai materi dengan mendalam. Terus juga ada nih cara untuk mengatasi demam panggung secara fisik. Yang pertama itu latihan pernapasan dalam mengatasi kecemasan, demam panggung gitu kan, kayak tarik nafas, mengatur nafas gitu biar lebih rileks, tenang. Terus juga ada teknik relaksasi otot progresif, terus yang ketiga itu ada teknik meditasi dan visualisasi. Terus juga ada nih contoh tokoh atau kisah nyata yang pernah mengalami demam panggung. Salah satunya tuh Sarah Solfi. Salah ini adalah seorang pianis klasik yang mengalami demam panggung parah sejak remaja, tapi dia tuh terus mengupgrade dirinya sampai beliau tuh berani untuk tampil di dunia gitu, di depan audiens. Jadi kesimpulannya di minggu ini itu demam panggung atau fobia speaking dalam hal yang wajar adalah itu tuh hal yang wajar banget ya teman-teman, dan sering dialami banyak orang bahkan oleh tokoh-tokoh hebat sekalipun. Jadi penyebabnya bisa berasal dari pengalaman masa lalu, kurangnya rasa percaya diri kita, atau ketakutan akan penilaian orang lain. Namun kondisi itu bukanlah akhir dari segalanya. Dengan mengenali penyebab, memahami diri, dan melatih mental serta fisik secara rutin, siapapun bisa mengatasi demam panggung. Ingatlah bahwa kemampuan public speaking bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa diasah.
Setiap orang punya potensi untuk menjadi pembicara yang percaya diri. Jangan biarkan rasa takut membatasi dirimu. Kita bisa belajar untuk tumbuh dan berkembang. Motivasi untuk diri kita itu orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah takut, tapi mereka yang tetap melangkah meski sedang takut. Jadi beranilah untuk tampil ya teman-teman, karena setiap kali kamu berdiri di depan orang banyak, kamu sedang mendekatkan diri pada versi terbaik kamu. Oke, jadi mungkin cukup sekian pembahasan dari minggu ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.